Salam guru penggerak. Terima kasih kepada pendamping saya, Pak John Sinaga, yang telah meluangkan waktu untuk sesi tanya-tanya dengan saya selaku calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Tongam Roni Marsahala Sianturi, dan saya mengajar di SMA Swasta Kristen Immanuel Medan. Dalam hal ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan lembar kerja pendampingan individu yang kedua. Pertanyaan yang pertama, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Nah, yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, saya melihat anak didik saya ada sebagian yang sudah menerapkan budaya positif ya, berupa kesepakatan kelas yang sudah kami buat, dan ada juga yang belum melaksanakannya. Namun kami secara bersama-sama merasakan ada perubahan yang terjadi, di mana setiap kelas semakin tertib dan lebih efektif. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir? Saya sebagai CGP menganggap pencapaian 1 bulan ini adalah penerapan budaya positif yang sudah mulai bagus, sudah mulai tampak di kelas, dan beberapa guru sudah membuat kesepakatan kelas ya. Dan bulan ini juga kami berhasil membentuk komunitas praktisi yang tujuannya nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kerap kami temui di sekolah, baik itu dari guru bidang studi yang lain, sehingga kami nanti akan mengadakan diskusi-diskusi kecil untuk mencari solusi-solusi dalam hal permasalahan yang kami hadapi sebagai guru. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah atau lingkungan? Nah, pengalaman saya dalam merintis komunitas adalah hal yang baru buat saya dan sangat menyenangkan tentunya. Awalnya saya tidak terlalu yakin dengan mau tidaknya Bapak Ibu guru untuk bergabung. Namun setelah kita menjelaskan akan pentingnya komunitas praktisi, maka beberapa guru bersedia untuk bergabung. Selanjutnya, apakah capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan? Nah, untuk ini saya merasa kegiatan yang sudah dilakukan bersama rekan-rekan sejawat sudah tercapai dan sudah sesuai dengan harapan, karena kami secara bersama-sama dengan rekan sejawat melakukan refleksi pembelajaran dan mengambil langkah terbaik ke depannya untuk diterapkan ke murid. Kami melakukan angket berupa kendala-kendala yang dihadapi siswa, sehingga kami guru-guru berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Nah, beberapa cara juga kami sampaikan juga melalui WA dan mengirimkannya ke WA Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasnya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Nah, menurut saya, tantangan yang saya hadapi adalah saya memiliki waktu yang sangat terbatas untuk berkoordinasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah saya. Namun, beberapa solusi yang sudah saya terapkan adalah saya mencoba berkomunikasi dan menyampaikan pentingnya komunitas praktisi kepada teman-teman guru dan rekan sejawat melalui WA ya, bahkan juga secara langsung saya sampaikan juga kepada beberapa guru yang ada hadir di sekolah selama tatap muka terbatas ini, karena ada juga beberapa guru sering datang ke sekolah, ada kepentingan, ada keperluan, walau sebenarnya kami itu mengajar dari rumah. Pertanyaan selanjutnya, apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Hal menarik yang menjadi pembelajaran adalah kami menyadari bahwa ternyata komunitas praktisi ini ternyata sangat perlu dilakukan, karena kita sesama rekan guru jadi lebih kompak dan sharing juga seputar info lain di luar permasalahan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apa saja usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan disiplin positif siswa di kelas? Nah, usaha yang saya lakukan adalah saya sering mengingatkan anak-anak saat memulai pembelajaran bahwasanya setiap anak-anak tidak perlu dihukum ya. Saya menyampaikan itu kepada anak-anak. Jika murid melakukan kesalahan, maka
kami Bapak Ibu guru seharusnya cuma mengingatkan anak-anak bahwa pentingnya semakin dewasa dan bertanggung jawab. Itu yang kami sampaikan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan kesan murid CGP ketika Bapak Ibu menerapkan positif disiplin di kelas? Nah, tanggapan siswa mereka sangat beragam sebenarnya, tapi yang paling saya soroti adalah mereka sangat senang karena mereka merasa diperlakukan lebih humanis dan tanpa tekanan di saat belajar. Apa tantangan selama diterapkan proses ini dalam pembelajaran dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Nah, tantangan yang saya dapatkan selama menerapkan disiplin positif ini adalah memang belum semua siswa menerapkan disiplin dan secara bertanggung jawab melakukannya, karena menurut saya hal ini bisa terjadi karena kurang intensnya pertemuan antara guru dan siswa. Ini mungkin juga disebabkan karena pandemi COVID-19 dan belum ada tatap muka, sehingga saya rasa belum maksimal. Perubahan apa yang Bapak Ibu rasakan dalam hal berinteraksi dengan murid setelah menerapkan positif disiplin belajar? Nah, saya merasakan pembelajaran sangat efektif dan siswa sudah mulai tertib karena mereka tidak lagi merasakan hukuman yang bisa membekas di hati para siswa. Penerapan disiplin positif sangat bisa memberi kesadaran kepada siswa akan pentingnya bertanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu telah menyelesaikan tugas untuk lokakarya? Saya sudah mengerjakannya, yaitu saya sudah merencanakan membentuk komunitas praktisi, namun saya sadari belum sepenuhnya berjalan dengan 100% karena beberapa kendala diakibatkan kami itu Bapak Ibu guru masih sangat sulit untuk bertemu karena ada terbaru peraturan dari pemerintah yaitu PPKM, sehingga kami itu tidak bisa bertemu, belum bisa membuat janji jadwal secara reguler mengenai hal-hal apa saja yang akan kami lakukan ke depannya. Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Jujur saja memang awal Juli ini saya merasakan jadwal yang sangat padat karena tahun ajaran baru juga sudah dimulai dan kami Bapak Ibu guru sudah harus mempersiapkan perangkat pembelajaran mulai dari buku apa yang dipakai perangkat rencana pembelajaran, RPP, terus strategi yang kita gunakan terkait solusi-solusi yang sudah kita rencanakan dan kemudian juga saya perlu menyampaikan memang karena kebetulan saya juga diangkat sebagai sekretaris penerimaan peserta didik baru, jadi juga saya harus bisa membagi-bagi waktu di sekolah, sehingga saya harus menggunakan waktu juga untuk bisa mengikuti kolaborasi dengan instruktur, dengan fasilitator, dan juga berdiskusi dengan sesama CGP supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas di LMS dan aktif. Saya kira demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya, rencana apa yang akan dilakukan Bapak Ibu terkait praktik dan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktisi? Nah, untuk pertanyaan ini saya berencana akan mensosialisasikan kembali pentingnya pemahaman akan penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah saya, sehingga guru tidak perlu menghukum siswa apabila melanggar peraturan atau apabila siswa juga melanggar kesepakatan yang dibuat. Sebaiknya kita akan lebih mengedepankan kelembutan dan persuasif. Nah, saya akan menyampaikan ini juga kepada Bapak Ibu guru dengan mengajak siswa untuk berinisiatif menemukan solusi yang terkait permasalahan yang dihadapi. Karena memang menurut pengalaman Bapak Ibu guru itu sering menghukum siswa, katakanlah ketika dia tidak mengerjakan PR gitu. Nah, hukuman yang dia berikan itu memang terkadang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan kesalahan atau pelanggaran yang dia buat, sehingga kesalahan itu nanti akan berulang. Memang maksud si guru supaya si anak jera supaya lebih disiplin, tapi ternyata langkah yang diambil Bapak Ibu guru tersebut salah. Ketika si anak melakukan katakanlah tidak mengerjakan tugas, terlambat ke sekolah, seharusnya memang tidak dihukum namun perlu dilakukan pendampingan, dicari solusi kenapa bisa terlambat dan apa hal yang sebaiknya dilakukan si anak supaya tidak terlambat. Jadi jangan langsung menghukum si anak tersebut padahal hukuman yang kita berikan tidak berhubungan sama sekali dengan permasalahan yang dihadapi. Saya kira demikian.
Pertanyaan selanjutnya, setelah mendapat umpan balik dan dari respon yang diterima murid Bapak Ibu, apa perbaikan yang akan dilakukan mengenai praktik penerapan disiplin positif ya yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Nah, beberapa siswa kerap menyampaikan kalau di kelas itu mereka merasa tertekan kalau belajar apabila mereka tidak paham terkait suatu materi. Jadi saya sebagai CGP perlu menyampaikan kepada komunitas, dalam hal ini rekan sejawat ya, bahwasanya setiap guru perlu menerapkan merdeka belajar dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tanpa membeda-bedakan siswa. Nah, mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini belum didapatkan semua guru, karena memang jujur saya juga baru memahami pembelajaran berdiferensiasi ini ketika saya mengikuti program guru penggerak. Walau mungkin memang beberapa Bapak Ibu guru di sekolah sudah menerapkannya, tapi mungkin langkah yang diambil belum tepat. Apa rencana yang akan Bapak Ibu lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah Bapak Ibu coba rintis di bulan depan, jika sudah terbentuk? Nah, karena komunitas praktisi saya sudah terbentuk, saya sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan guru bahwasanya kami akan melakukan agenda rutin terkait pertemuan sesama guru dan membahas setiap permasalahan secara lebih intens sehingga dapat nanti penyelesaian yang sifatnya solutif kepada setiap permasalahan yang dihadapi siswa. Cuma karena memang saat ini masih ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah mengenai PPKM ya, sehingga Bapak Ibu guru dalam hal ini interaksinya terbatasi. Begitu juga dengan siswa. Nah, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang akan dilakukan Bapak Ibu untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak Ibu jika belum berhasil? Nah, tentunya ini kan karena belum selesai dan belum berjalan dengan baik, belum bisa dikatakan belum berhasil, masih akan mencoba. Nah, tentunya jika komunitas ini sudah berjalan namun pada akhirnya nanti belum berhasil, maka saya dan teman-teman di dalam komunitas praktisi akan melakukan evaluasi ya. Mungkin evaluasi adalah hal yang terbaik. Akan melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan, apa kelemahan dan kekurangan sehingga solusi yang diberikan itu belum berhasil. Saya kira demikian. Pertanyaan terakhir, apa perubahan yang menyenangkan yang dirasakan Bapak Ibu setelah menerapkan praktek disiplin positif dan berdiskusi dalam pendampingan ini? Perubahan yang menyenangkan yaitu siswa semakin bertanggung jawab ketika kita memberi pemahaman, dan ketika kita juga dan ketika mereka diperlakukan, dan ketika anak-anak itu melakukan kesepakatan yang sudah ada. Dalam hal ini juga membuat siswa tidak merasa tertekan, karena selama ini siswa kerap dihukum sebagai akibat dari kesalahannya, memang walau hukumannya yang dibuat itu tidak berhubungan dengan kesalahan murid ya. Guru sering menghukum siswa dan hukuman itu tidak berdampak dan tidak berhubungan sama sekali dengan kesalahan si murid tersebut. Nah, ini perlu diperbaiki ke depannya. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan berikutnya. Nah, kedepannya saya berharap ya untuk pendamping supaya lebih intens memberikan dorongan kepada CGP, anggota CGP, dan dengan mengingatkan mungkin ya jadwal rutin, bertanya kendala-kendala yang kami hadapi, serta menanyakan permasalahannya apa yang kerap ditemui di lapangan. Dan mungkin ya buat saya juga pendamping kami perlu memberikan cara supaya kami lebih kompak kali ya, supaya lebih solid ke depannya. Saya kira demikian, mudah-mudahan program ini tetap berjalan dengan baik sehingga kami juga sesama anggota CGP bisa saling mendukung dan bisa berjalan juga berdampingan dengan pendamping, dan kami juga bisa menerapkan setiap materi yang sudah disampaikan oleh fasilitator dan juga instruktur. Saya Tongam Roni Marsale Canturi, CGP Kota Medan Angkatan 2 dari SMA Kristen Immanuel Medan. Salam guru penggerak, merdeka belajar.